Perkenalkan, nama saya Jovit. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 129 dengan pelaksanaan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Pemahaman Kelompok Masyarakat Prakoperasi melalui sosialisasi dan pendampingan menggunakan modul aturan dan format pembukuan perkoperasian di Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Latar belakang pelaksanaan aktualisasi adalah kelompok masyarakat prakoperasi masih melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan kegiatan perkoperasian, sehingga diperoleh rumusan masalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat prakoperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian agar kedepannya layak untuk dibentuk menjadi badan hukum koperasi. Kegiatan aktualisasi saya adalah sebagai berikut. Pertama, merancang pembuatan modul peraturan dan tata cara pembukuan koperasi. Kedua adalah mensosialisasikan terkait modul tata cara menjalankan koperasi dan mengelola pembukuan koperasi. Yang ketiga adalah pendampingan dan pemantauan kelompok prakoperasi. Dan keempat adalah evaluasi dan pelaporan. Pada kegiatan pertama, tahapannya adalah sebagai berikut. Tahapan awalnya adalah melakukan konsul atau diskusi dan memohon persetujuan atasan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi tersebut. Tujuan dari kegiatan konsultasi ini adalah memperoleh persetujuan, bimbingan, arahan, dan saran terkait kegiatan aktualisasi. Hasilnya adalah memperoleh lembar persetujuan. Tahap kedua adalah mempelajari dan memilih aturan koperasi yang tepat terkait pendirian dan tata cara pengelolaan koperasi. Tahap ketiganya adalah mempelajari contoh laporan keuangan koperasi agar tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam proses menjelaskan tata cara pembukuan koperasi dan tata cara penginputan data pembukuan pada aplikasi Excel kepada kelompok prakoperasi. Tahap keempat adalah membuat format pembukuan koperasi menggunakan aplikasi Excel. Pada format aplikasi Excel yang telah dibuat, terdapat item-item yang dibutuhkan dalam melakukan pembukuan keuangan koperasi. Di antaranya simpanan pokok, wajib, khusus, hingga simpanan sukarela, dan ada rekapan jumlah simpanannya. Juga ada item pemberian pinjaman, bunga pinjaman, dan rekapan piutang. Nah, pada akhirnya nanti akan peroleh tabel neraca lajur dan neraca komparatif secara otomatis. Nah, dengan format aplikasi ini, kedepannya kelompok tidak lagi melakukan perhitungan secara manual karena perhitungan dalam aplikasi ini sudah secara otomatis dengan rumus-rumusnya. Tahap kelima adalah membuat modul koperasi. Tahap keenam adalah melakukan konsultasi terkait modul yang telah dibuat dan meminta pengesahan atasan. Definisi tentang koperasi sedikit, terus prinsip koperasi itu apa, terus anggaran dasar, keanggotaan koperasi, pengawas, pengurus, hingga SHU dengan rapat anggota gitu. Jadi apa hal yang dia punya isinya di sini yang dibuat ya terkait keluar dari anggaran dasar dari undang-undang 2012 itu aja kan pada itu aja. Tahap terakhir adalah mencetak dan menjilid modul. Pada kegiatan kedua, tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap pertamanya adalah merencanakan jadwal pertemuan dengan badan pengurus kelompok prakoperasi melalui via telepon, dan outputnya adalah memperoleh kesepakatan untuk bertemu tanggal 2 Agustus 2021. Tahap keduanya adalah menjelaskan modul koperasi. Pada tahap ini dijelaskan tahapan yang harus dipersiapkan oleh kelompok terkait pembentukan badan hukum koperasi serta tata cara melaksanakan kegiatan perkoperasian. Terus, sampai ke persyaratan pendirian. Kan ini koperasi yang ada sekarang kan masih koperasi primer gitu. Jadi koperasi yang berdiri sendiri gitu. Syaratnya dia anggotanya minimal 20. Tapi sekarang aturan terbaru mesti tiga kata gitu. Atau walaupun nggak sejahtera atau walaupun nggak apa nanti. Gitu. Ada penyaekornya gitu. Ini paling sedikit 3 kata. Tahap ketiga adalah menjelaskan tata cara pembukuan koperasi menggunakan aplikasi Excel. Dia langsung masuk di rekapan sini. Ini sudah ada kas masuk, bunganya dia berapa, simpanan pokok, simpanan wajibnya dia sudah langsung otomatis terdaftar sini. Tidak perlu lagi ini kalkulator lagi. Tidak perlu kalkulator lagi. Dia sudah kalkulator sendiri di iya. aplikasi. Tahap terakhir adalah melakukan interaksi dan diskusi dengan badan pengurus kelompok. Badan pengurus menyampaikan bahwa format aplikasi Excel yang diajarkan akan sangat membantu kelompok ke depannya, mengingat masih sering terjadinya kesalahan perhitungan keuangan pada saat melakukan pembukuan secara manual.
Pada kesempatan ini juga, Badan Pengurus menyampaikan bahwa perlu dilakukan pembelajaran lebih lanjut mengenai pembukuan menggunakan aplikasi Excel karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Badan Pengurus, dan meminta kesediaan instansi pembina untuk terus mendampingi kelompok dalam melakukan pembukuan menggunakan aplikasi Excel. Pada kegiatan 3, tahapan pertamanya adalah membuat instrumen pemantauan. Pembuatan instrumen pemantauan bertujuan untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan. Aspek instrumen mencakup penilaian kegiatan perkoperasian dan kesiapan pembentukan badan hukum. Tahap kedua adalah melakukan pendampingan kegiatan perkoperasian kelompok. Di sini saya membantu kelompok untuk menginput data pada aplikasi Excel sesuai dengan pembukuan keuangan kelompok. Tahap ketiga adalah melakukan pemantauan perkembangan kegiatan perkoperasian kelompok. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kegiatan perkoperasian kelompok dan kesiapan pembentukan badan hukum koperasi berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tahap terakhirnya adalah mengisi dan menganalisis hasil pemantauan pada format pemantauan. Pada kegiatan terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Pada evaluasi dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan sosialisasi, kelompok masih melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian. Sedangkan setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, kelompok dapat memperbaiki atau mengoreksi kesalahan yang ada agar kedepannya bisa layak untuk dibentuk menjadi badan hukum koperasi. Setelah melaksanakan kegiatan dan evaluasi aktualisasi, selanjutnya adalah pembuatan laporan. Tujuan pembuatan laporan adalah agar atasan dan dinas mengetahui efektivitas pelaksanaan aktualisasi. Kesimpulannya adalah, melalui sosialisasi dan pendampingan menggunakan modul dan format pembukuan keuangan koperasi, menyebabkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan kelompok masyarakat prakoperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan aktualisasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.